Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu orang yang pernah berjasa di tanah Jawa dalam syiar agama Islam. Beliau memiliki nama lain seperti Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, Prabu Satmata, Raden Paku, dan Joko Samudra. Beliau merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri merupakan putra dari pasangan Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Menurut masyarakat setempat, Sunan Giri juga masih keturunan Rasulullah SAW, yang mana pendapat tersebut diambil berdasarkan dari riwayat pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur, serta nasab Sa'ada Balawi Hadramaut. Sunan Giri lahir pada tahun 1443 Masehi dan wafat di tahun 1506 Masehi. Selama hidupnya, beliau melakukan syiar agama Islam di wilayah Giri, Gresik, Jawa Timur. Adapun sejarah Sunan Giri, yang mana beliau merupakan seorang putra dari ibunya yang bernama Dewi Sekardadu, yang merupakan putri dari Prabu Menak Semboyu atau Raja Blambangan, dan seorang ayah yang bernama Maulana Ishak bin Maulana Akbar, yang merupakan seorang mubalik ternama di Asia Tengah. Saat beliau berumur belasan tahun, beliau diasuh oleh saudagar dari Gresik yang kemudian menjadi ibu angkatnya, yaitu Nyi Ageng Pinatih. Beliau kemudian disekolahkan di sebuah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Beliau belajar di pesantren tersebut selama 7 tahun dan lulus dengan gelar Ainul Yakin. Sunan Giri kemudian mendirikan sebuah pesantren di daerah perbukitan Sidomukti, Gresik pada tahun 1481 Masehi, di mana pesantren tersebut berhasil berkembang dengan pesat hingga menjadi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Giri Kedaton. Karena kewibawaan dan kecerdasan yang dimilikinya, beliau kemudian diangkat menjadi Ahlul Halli wal Aqdi, yang merupakan seorang penentu kebijakan pemerintah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa oleh Sultan Demak Bintoro pada tahun 1485 Masehi. Setelah peristiwa tersebut, kemudian Sunan Giri diangkat oleh Raden Patah yang merupakan Sultan Demak I menjadi Raja Giri Kedaton pada tanggal 9 Maret 1487, yang mana tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi atau hari lahirnya kota Gresik. Dalam ilmu agama, Sunan Giri sangat terkenal dengan ilmu pengetahuannya yang sangat luas, terutama pada bidang ilmu fikih. Oleh karena itu, beliau juga diberi julukan Sultan Abdul Fakih. Selain itu, beliau juga berperan dalam menghasilkan berbagai karya seni, seperti tembang lir-ilir, jublak-jublak suweng, asmarandono, dan pocong. Meski tembang tersebut bernuansa dan berbahasa Jawa, namun isi atau lirik di dalamnya mengandung pesan dan ajaran Islam. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah melangsungkan pernikahan 2 kali, di mana pada saat pagi hari beliau menikahi seorang gadis bernama Dewi Murtosyah yang merupakan seorang putri dari Sunan Ampel. Lalu pada sore harinya, Sunan Giri menikah lagi dengan seorang putri bernama Dewi Wardah, yang merupakan putri dari Ki Ageng Bungkul atau Sunan Bungkul. Selanjutnya ada kisah pertemuan Sunan Giri dengan ayahnya. Beliau kemudian tumbuh besar di sebuah pesantren milik Sunan Ampel. Beliau sangatlah cerdas dan terlihat paling mencolok dari santri lain. Oleh karena itu, Sunan Ampel kemudian memberi nama Maulana Ainul Yakin. Pada saat itu juga, Sunan Ampel juga telah mengetahui bahwa Sunan Giri merupakan putra kandung dari Maulana Ishak. Setelah kurang dari 7 tahun beliau belajar di pesantren Sunan Ampel mengutusnya beserta putranya sendiri yang bernama Sunan Bonang untuk menuntut ilmu ke Mekah. Namun, sebelum mereka pergi ke Mekah, mereka harus terlebih dahulu singgah di Pasai, Aceh, untuk bertemu dengan Syekh Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak kemudian memberi amanat kepada Sunan Giri untuk mendirikan sebuah pesantren di tempat yang warna dan bau tanahnya sama dengan tanah yang diberikannya tersebut. Setelah Sunan Giri bertawakur kepada Allah selama 40 hari dan mencoba untuk memberi agar diberikan sebuah petunjuk, akhirnya Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di wilayah Sidomukti, Gresik. Selanjutnya ada kisah perjuangan dakwah Sunan Giri. Puncak perjuangan Sunan Giri yaitu saat beliau berhasil mendirikan sebuah pesantren yang diamanahkan oleh ayahnya. Pesantren tersebut dibangun di perbukitan di desa Sidomukti, Gresik, Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, pesantren tersebut semakin dikenal di Pulau Jawa bahkan di seluruh Nusantara.
baru 3 bulan saja, pesantren ini sudah memiliki banyak santri yang ingin menimba ilmu bersama Sunan Giri. Saking banyaknya santri yang menuntut ilmu agama Islam di pesantren tersebut, membuat pesantren tersebut semakin terkenal. Hal tersebut yang membuat perjuangan dakwah beliau di Pulau Jawa semakin mudah. Selain itu, beliau juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa. Sunan Giri selanjutnya juga mendirikan sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri Kedaton, di mana kerajaan ini mampu bertahan selama 200 tahun. Setelah beliau meninggal, kedudukannya kemudian digantikan oleh beberapa keturunannya, di antaranya yaitu Sunan Dalem, Sunan Giri Prapen, Sunan Sedo Margi, Sunan Kawis Gua, Panembahan Ageng Giri, dan Panembahan Mas Witana Sideng Rana. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Pangeran Sidonegoro dan dilanjutkan lagi oleh Pangeran Singosari. Pada masa kepemimpinan Pangeran Singosari, terjadi sebuah serangan dari Sunan Amangkurat II yang ingin merebut kerajaan tersebut. Pangeran Singosari dari pasukannya berjuang keras demi mempertahankan kerajaan yang dibuat oleh Sunan Giri. Pada saat itu, beliau kemudian dibantu oleh Kapten Jongker dan juga VOC. Pada akhirnya, Pangeran Singosari berhasil mempertahankan kerajaan Sunan Giri. Namun, setelah perang tersebut, Pangeran Singosari meninggal pada tahun 1679 Masehi. Kemudian kerajaan Giri Kedaton juga ikut hancur. Meski begitu, nama Sunan Giri masih tetap dikenang hingga saat ini, karena beliau merupakan seseorang yang sangat mulia. Adapun metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri. Pusat kegiatan dakwah Sunan Giri berada di Kerajaan Giri Kedaton yang beliau dirikan, sehingga di wilayah kerajaan tersebut mayoritas penduduknya memeluk ajaran agama Islam. Salah satu metode efektif untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah dengan mendirikan pondok pesantren. Metode tersebut juga dipergunakan oleh Sunan Giri. Beliau mendirikan sebuah pesantren untuk memberikan pendidikan agama Islam. Dalam melakukan dakwahnya, beliau menciptakan beberapa lagu atau tembang untuk anak-anak, yang mana lagu tersebut dibuat dengan tujuan agar anak-anak atau santri yang ada di pesantren tersebut lebih mudah untuk menyerap ilmu ajaran agama Islam. Adapun beberapa lagu yang beliau ciptakan yaitu Lir Ilir dan Dolanan Bocah. Lirik lagu tersebut berisi tentang berbagai nilai atau pesan yang diambil dari ajaran Islam. Bahkan lagu tersebut juga masih dinyanyikan hingga saat ini. Selain melalui lagu, beliau juga menciptakan berbagai permainan seperti jelungan atau jitungan, yang hingga saat ini masih banyak dimainkan oleh masyarakat Jawa Timur. Permainan tersebut diciptakan dengan tujuan untuk mengajarkan seseorang agar bisa selamat dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Caranya yaitu dengan berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Makam Sunan Giri. Sunan Giri meninggal pada usia 63 tahun. Beliau meninggal di malam Jumat tanggal 24 Rabiul Awal 913 Hijriah atau 1506 Masehi. Sehingga pada hari Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal di setiap tahunnya diperingati oleh umat muslim di kota Gresik dan sekitarnya dengan melakukan haul Sunan Giri. Sunan Giri dimakamkan di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk menuju ke makam Sunan Giri tidaklah sulit, karena letaknya yang berada di perbatasan kota Gresik dan Surabaya. Untuk menuju ke makam tersebut, hanya berjarak sekitar 2 km ke arah selatan dari pusat kota Gresik. Komplek makam tersebut tepatnya berada di puncak Bukit Giri. Letak makam Sunan Giri juga hanya berjarak sekitar 10 menit perjalanan dari makam Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sebelum memasuki makam Sunan Giri, akan diawali dengan sebuah pintu gapura dengan bentuknya yang menyerupai candi bentar, di mana terdapat 2 patung kepala naga yang merupakan sebagai simbol tanggal wafat beliau. Pada pelataran makam Sunan Giri juga terdapat cukup banyak makam, seperti makam bupati, tokoh atau pemimpin wilayah Gresik pada zaman dahulu. Adapun peninggalan Sunan Giri. Sepeninggal beliau, Sunan Giri meninggalkan beberapa peninggalan yang masih terjaga hingga kini. Antara lain seperti masjid, yang mana lokasi masjid berada di sebelah makam beliau. Masjid asli peninggalan beliau yaitu bangunannya yang berada di bagian tengah.
Masjid tersebut memiliki gaya arsitektur yang cukup baik dan unik karena mengkombinasikan antara gaya arsitektur Islam, Jawa, dan Hindu. Selanjutnya ada Giri Kedaton. Giri Kedaton yang mana dahulu digunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Giri yang dipimpin oleh Sunan Giri. Giri Kedaton tersebut juga merupakan sebuah pondok pesantren. Menurut sejarah, kerajaan Giri tersebut mampu bertahan hingga 200 tahun dan telah melewati beberapa generasi. Lokasi Giri Kedaton sangatlah strategis di mana Giri Kedaton terletak di tempat paling tinggi di Gresik, yaitu Desa Sidomukti. Selanjutnya ada museum. Semua peninggalan beliau juga tersimpan rapi di sebuah museum Sunan Giri. Museum tersebut terletak di area terminal bus Maulana Malik Ibrahim yang juga tidak jauh dari alun-alun kota. Yang terakhir ada Telaga Pegat. Telaga ini terdapat di kawasan Giri Kebomas, Gresik, yang mana menurut warga setempat telaga ini tidak pernah surut meskipun sedang terjadi kemarau panjang. Demikian pembahasan mengenai Sunan Giri. Semoga bisa menambah wawasan dan keimanan kalian dalam beragama. Sekian, terima kasih.